kita mulai. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih hujan di tempatnya? Udah mulai musim hujan sekarang ya? Dari pagi. Dari pagi ya? Udah masuk September sekarang. Dari semalam, Pak. Ya, dari semalam awet hujannya ya. Oke, nggak kerasa kita udah 12 pertemuan ya, 13 ya. 13 sama libur ya, pernah libur 17 Agustus kalau nggak salah ya, kita pernah libur. Kapan kuliah lagi? Mulai kuliah lagi semester besok tanggal berapa? Tanggal berapa mulai kuliah lagi? Sudah pada isi KRS belum? Tanggal 4 katanya, Pak. Tanggal 4. Kuliahnya online apa offline? Katanya udah mulai offline ya? Ya, oke. Offline Pak katanya sih, tapi jadwalnya masih ngacak gitu. Jadwalnya masih ngacak. Maksudnya? Ya, oke. Biasanya kan di semester 1 sampai 4 nggak ada di hari Sabtu. Ini tiba-tiba jadwalnya ada di hari Sabtu terus sore. Sore ya. Ini PA-nya siapa? Bu Arni ya? Iya, ada jadwal di hari Sabtu sore. Ya, oke. Itu di luar ini saya ya. Ya, kita balik lagi ke kuliah kita ya. Kalau kemarin kita masuk di chapter 7 ya. Kita bicara how to implement GIT. Sekarang kita masuk di pembahasan terakhir ya. Kalau Anda lihat di LMS-nya, saya sudah up beberapa PDF ya. Ya, jadi saya ada up 3 PDF. Yang pertama adalah chapter 8-nya. Yang kedua, dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan chapter 8 ini ya. Yang pertama adalah proses. Yang pertama adalah proses assessment model using COVID 5. Yang kedua adalah self assessment guide using COVID 5 gitu ya. Jadi kita sudah sampai pada pertemuan terakhir. Ya, oke. Kemudian kalau yang sesuai dengan yang kita jadwalkan ya. Ya sudah share screen kan? Oke. Ya. Coba saya coret-coret dikit. Kita sekarang di pertemuan terakhir ya di mata kuliah IT Governance ini. Oke, ini kelas SI, kita kelas CA ya, kelas CA malam SIP KJS ya. Tanggal berapa sekarang? 14/9/2021. Oke. Kita pernah satu pertemuan libur ya, 17 Agustusan. Kemudian makanya tadi kenapa absennya tidak ada ya, karena asumsinya kita sudah selesai pertemuannya. Ya, ya jadi sekarang ini kita masuk di pertemuan 12 ya. Di hari Selasa ini ya, hari Selasa tanggal 14 ya. 14/9
Kemudian nanti hari Kamisnya kita off dulu ya. Hari Kamis ini kita off dulu. Ya, cool down dulu. Nanti Anda akan ada kuis gitu ya. Jadi kuis ini saya asumsikan sebagai pengganti UTS lah ya. Nah, seperti kita jadwalkan dari awal. Jadi kuisnya itu akan saya lakukan Selasa depan ya. Selasa depan. Mungkin nanti hari Kamis saya kasih bocorannya gitu ya, kisi-kisi kuisnya. Ya, beberapa minta saya tapi belum sempat saya up ya. Jadi kuisnya Selasa depan kita akan adakan kuis. Sepertinya saya pakai Google Form aja ya. Berarti ini tanggal 14 tambah 7 itu berapa? 21 ya, tanggal 21. Nah, kemudian mulai presentasinya mungkin ada dua presentasinya sepertinya akan ada dua pertemuan ya. Jadi ini di Kamis sama di Selasa ya. Mudah-mudahan cukup 2 hari ini. Presentasinya berarti ini tanggal 23 ya. Tanggal 23. Kemudian di Selasanya berarti tanggal 21 28 ya. Ini mentok-mentoknya lah ya. 28. Ya, kita punya spare paling ini lagi ya. Tanggal 4 kita udah mulai kuliah. Ya, jadi ini schedule sisa kita ya. Hari ini kita bahas chapter 7 ya, bicara tentang proses assessment modelnya. Kemudian Kamis depan kita libur dulu, kita off dulu. Kamis depan ya, saya mungkin kasih kisi-kisinya tapi saya tidak akan kasih kelas. Mungkin nanti saya share di LMS ya. Kemudian Selasa depannya Anda kuis ya, saya kasih misalnya 25 soal dalam bahasa Inggris. Waktunya terbatas dan Anda kerjakan gitu ya. Kemudian mulai presentasinya ini berarti UAS-nya ya. Nanti poin-poinnya apa saja harus dijelaskan nanti saya detailkan malam ini gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, malam ini kita akan bahas pembahasan terakhir dari e-book ya. Jadi di e-book ini seperti yang kita sudah rencanakan ya. Kita akan bahas chapter 8 ya. Kita bicara tentang COVID-5 Process Assessment Model. Ya, kemudian seperti chapter sebelumnya ya, di chapter 7 kita bicara tentang how to implement GIT with COVID-5. Ada 2 dokumen di sana ya, a business framework for the government and management of enterprise IT. Di sini bicara tentang prinsip-prinsip yang digunakan di COVID-5, kemudian implementation-nya. Ya, kemudian di chapter 6 kita bicara tentang enabling process, ini dokumennya. Ya, kemudian ada lagi nanti yang bicara tentang information ya. PDF dari COVID-5 bicara tentang information. Yang terakhir 2 ini. Yang belum saya up sepertinya yang terkait tentang information. Nanti kuisnya ya, jadi kuis-kuisnya itu akan mengambil semua dari dokumen yang ada di COVID-5 gitu ya. Saya sudah ada kuisnya. Ya, nanti tinggal mungkin Kamis ya, insya Allah Kamis saya kasih kisi-kisinya. Kemudian nanti Anda Selasa bisa kuisnya. Nah, ketika kita membahas tentang implementation, banyak kemarin kita bahas tentang ada pain point segala ya, tentang resiko gitu ya. Kemudian kita bicara tentang enabling process. Di sini saya katakan ada poin-poin yang harus Anda sampaikan ketika presentasi. Jadi nanti presentasinya itu ada 2 dokumen yang Anda kumpulkan ya. Jadi ketika UAS, yang pertama adalah dokumen versi PPT-nya gitu ya, PPT untuk presentasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah versi doc-nya gitu ya. Versi doc-nya ini yang agak detail lah ya. Nah, jadi ini nanti resume dari poin-poin yang akan kita sampaikan, yang saya sampaikan.
Kemudian mungkin untuk source-nya, untuk source-nya nggak usah di print ya, ini source-nya Anda nanti tinggal up aja LMS kalau cukup seperti itu. Ya, jadi jangan dipikir nanti misalnya Pak, kalau 3 proses kayaknya kebanyakan gitu ya. Misalnya gitu ya, Anda bisa nego, misalnya cukup 2 proses saja Pak gitu ya. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah kita akan bahas sekarang di chapter 8-nya ya. Kita akan masuk di chapter 8. Saya masuk di sini, kita masuk di chapter 8. Ya, kita bicara COVID 5 proses assessment modelnya. Oke. Jadi nanti ada perbedaan antara COVID 5 dengan COVID 41 ya. Jadi kalau di COVID 41 dia pakai maturity gitu ya. Tapi kalau di sini kita beda, konsepnya nanti akan beda. Oke, kita akan masuk kepada di sini ada quote dari H. James Harrington. Dia mengatakan measurement is the first step that lead to control. Dikatakan pengukuran adalah langkah pertama untuk mengontrol. And eventually to improvement. Nah, dan selanjutnya pasti akan menjadi peningkatan, improvement. Dia katakan if you can't measure something, kalau Anda tidak bisa menghitung sesuatu, you can't understand it. Anda tidak bisa memahaminya. If you can't understand it, you can control it. Kalau Anda tidak bisa memahaminya, Anda tidak bisa mengontrolnya. If you can't control it, you cannot improve it ya. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana assessment-nya yang digunakan oleh COVID-5 ya, penilaiannya. Ya, jadi kemarin saya sudah sampaikan poin-poin yang harus Anda sampaikan, poin-poin presentasi ya. Jadi Anda sudah tidak perlu lagi mengincludekan enterprise goal, ini tidak perlu lagi. Anda tidak perlu lagi mengincludekan IT goal ya. Ini nggak usah lagi. Ya, ini sudah ini 2 poin ini asumsinya sudah Anda sampaikan ketika presentasi pertama. Ya, walaupun mungkin Pak masalahnya berbeda gitu ya. Jadi ini tidak mandatory lagi, ya tidak wajib lagi. Ya, tapi kalau misalnya Anda masukkan supaya dia ada keterhubungan antara poin yang akan dijelaskan di presentasi nanti, silahkan aja ya, tapi itu tidak wajib Anda include-kan. Yang perlu diinputkan apa? Yang perlu diinputkan seperti kemarin yang saya sampaikan. Ingat ini adalah kerja kelompok ya. Jadi kemarin saya minta Anda untuk mencari referensinya, apakah itu dari skripsi atau dari jurnal. Nanti kita akan batasi banyaknya proses. Jadi poin-poinnya di sini ini adalah referensinya. Jadi poin-poinnya adalah Anda harus melis ya domainnya gitu ya, domainnya di domain apa, kemudian Anda harus list prosesnya ya. Oke, nanti kalau misalnya di deskripsi itu ada misalnya 10 proses, nanti Anda bagi menjadi misalnya 1 orang itu hanya bahas misalnya 3 proses saja. Nanti Anda kerjakan dulu, kalau ternyata detailnya terlalu banyak, Anda bisa bikin menjadi 2 proses gitu ya. Nanti kalau memang banyak banget ya minimal 1 proses. Tapi saya pengen bikin overall-nya Anda bisa terlihat gitu ya, gambaran besarnya. Ya, kemudian kemarin ketika kita bicara enabling process, dari proses ini akan ada proses goal ya, akan ada proses goal. Ya, jadi proses goal ini Anda harus munculkan. Kalau proses goal tidak ada di dokumen skripsinya, Anda harus nanti Anda mencari di enabling process punyanya COVID. Gitu ya, enabling process. Ya, pakai bahasa Inggris, Pak. Ya tinggal di translate aja. Proses goal itu harus ada, ya ini wajib, ini mandatory. Ya, jadi ibaratnya Anda cari dulu deskripsinya, kalau nggak ada Anda tinggal ambil di dokumen enabling process COVID-5 guide gitu ya. Ini sudah saya up ya LMS.
Kemudian dari situ Anda harus memasukkan kemarin itu apa? Praktisnya ya, ada praktisnya. Nah, nanti praktis itu akan muncul di rasi chartnya ya, akan muncul di rasi chart. Ya nanti rasi chart ini disesuaikan dengan ini pasti ada deskripsi ya. Ini juga mandatory ya. Jadi nanti Anda Anda melis apa saja praktis yang diangkat di satu proses tadi. Jadi satu proses nanti bisa misalnya satu proses ternyata nanti ada turunannya sampai pada 5 praktis gitu ya. Oke, nanti Anda list di situ praktisnya apa saja. Yang seperti kemarin yang kita bahas ketika bicara enabling proses. Ya, kemarin ada yang nanya ke saya lupa apa sudah saya jawab apa belum ya. Ya, jadi di sini yang tadi saya katakan ya, poin-poin pentingnya tadi ya di sini. Ya, proses description juga berarti ikut ya. Jadi proses description juga sebentar. Kita detailkan saja. Ya, sebentar saya berhenti azan dulu ya.
Ya, oke, kita lanjut. Saya coba detailkan saja ya. Oke, kita kasih judul aja poin-poin presentasi atau final ya, final presentasi. Slash was gitu ya, slash was. Ya, oke. Kemudian ini bisa kita bilang part 1 lah ya. Part 1. Ya, jadi part 1 itu ini saya ambil aja langsung dari dokumennya di sini. Ya, misalnya saya mana dia? Screen. Ya, jadi Anda bikin seperti ini juga boleh ya. Kemarin juga ada mahasiswa nanya, Pak, dibikin tabel-tabel, Pak. Apakah harus dibikin tabel-tabel gitu ya? Ya, tapi syaratnya adalah versi bahasa Indonesia ya. Pakai versi bahasa Indonesia. Ya, ini melanjutkan dari presentasi pertama kita. Ya, halo, suara saya ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Jadi melanjutkan dari kemarin saya sampaikan ya, Anda tidak perlu menjelaskan enterprise goal-nya, Anda tidak perlu menjelaskan IT related goal-nya. Saya asumsikan itu sudah Anda jelaskan, Anda sudah pahami ketika presentasi pertama ya, walaupun di sini studi kasusnya berbeda. Ya, jadi nanti Anda harus melis sini ya, label dari nama fungsinya, areanya, domainnya, ini mandatory ya. Mandatory itu wajib ya, mandatory. Ini juga mandatory. Sebenarnya udah kita bahas juga minggu lalu ya. Kemudian ini juga proses description juga harus muncul. Kemudian proses purpose statement juga harus muncul. Ya, ini dua-duanya juga mandatory. Ya, tapi pakai versi bahasa Indonesia ya. Anda translate dulu. Kemudian di sini sebenarnya ya kemarin ada yang nanya juga, Pak, itu angkanya kok kayak random ya? Bukan random ya. Karena IT goal itu ada 17 poin. Jadi untuk proses ini yang terkait dengan IT related goal itu poin 4, 7 sama 11. Ya. Nah, yang ini Anda tinggal ambil aja dari sini. Tapi kalau related metricnya ini Anda tidak bisa tidak bisa dapatkan ya, karena Anda tidak punya akses ke perusahaannya. Ya, jadi ini tidak wajib ya, ini tidak wajib. Tapi kalau Anda sekedar melis sih bisa aja. Ya, itu. Kemudian yang tadi ini yang saya sampaikan harus masuk proses goal and metricnya. Ini mandatory juga. Ya, jadi Anda bisa pahami detail dari satu proses ya. Jadi satu proses. Oke. Oh, iya. Ya, jadi ini proses goal-nya wajib ya Anda jelaskan. Ya, harus Anda. Kemudian related metric juga ini nggak bisa kita dapatkan ya, number of non-standard operational procedure executed, nggak tahu kita ya. Tapi untuk melistnya saja boleh, tapi untuk mendapatkan dokumennya jumlah dari SOP non SOP yang dijalankan gitu kan nggak mungkin kita dapatkan gitu ya, karena kita nggak punya akses ke sana. Kemudian tadi saya sampaikan Anda harus melis ini rahasia, ini pasti ada deskripsinya ya. Ini pasti ada ya, terkait dengan standar yang mana. Ini adalah practice breakdown dari setiap proses, breakdown dari satu proses menjadi practice. Kemudian di tabel ini kita bisa lihat siapa yang bertanggung jawab menjalankannya, siapa yang diberikan informasi ketika practice-nya selesai gitu ya, siapa yang ditanyakan ketika ada masalah gitu ya. Itu RASI chart. Ini harus ya, ini juga mandatory. Jadi RASI chart itu nanti include role-nya sama include manajemen practice-nya. Ya, di SS1 ini ada 5 breakdown-nya. Kalau misal Pak satu proses saja kayaknya udah banyak banget ya. Ya sudah, satu proses saja
Tapi nanti ibaratnya Anda benar-benar bisa pahami ya, Anda bisa kuasain satu proses, karena satu proses nanti akan diturunkan menjadi beberapa praktis. Untuk yang di kasus enabling proses ini. Nah, kemudian nanti sebenarnya saya pengennya sampai pada activity-nya. Sebenarnya pada list-nya saja sih, hanya pada list-nya gitu loh. Jadi nanti Anda punya satu dokumen, di mana dokumen itu saya naruh di mana ya? Ya, jadi satu dokumen itu nanti sampai pada activity, walaupun ini activity pada satu practice ya. Jadi nanti kalau misalnya contohnya ini adalah DSS 01 ya, bicara tentang manage operation, di situ nanti ada proses goal-nya, ada 2 proses goal, kemudian nanti di situ ada rasi chart-nya. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ada 5 practice ya. Di masing-masing practice itu nanti ada description-nya ya. Di sini detailnya. Jadi nanti Anda punya seperti ini 5 table seperti ini ya, hanya bicara tentang management practice dan activity-nya. Itu part satunya sampai sini. Ya, jadi bayangkan kalau saya minta Anda bikin 3 proses, masing-masing proses itu punya 5 activity, 5 practice ya. Itu sudah ada berapa? 15 ya, 15 practice. Kemudian dari masing-masing practice akan diturunkan di sininya. Ya, jadi untuk part 1 itu kalau mau saya yang mandatory ya, yang Anda harus ada itu adalah ya namanya gitu ya, kodenya ya, kode dari prosesnya. Ya, kode proses. Kemudian nama proses. Kemudian area ya, area. Kemudian domain ya, domain. Jangan takut, ini semua sudah ada di dokumen ini. Kemudian dia masuk ke IT related goal-nya, bisa skip ini ya, ini bisa di skip, tapi yang wajib itu adalah proses goal ya, proses goal. Tapi kalau Anda mau masukin, silahkan. Ini yang saya ngelis yang mandatorinya. Kemudian masuk kepada rasi chart ya. Rasi chart itu di sini harus ada practice-nya ya. Di sini ada practice-nya. Kemudian harus ada role-nya. Ya, ini sesuaikan. Ini pasti ada di setiap skripsinya. Kemudian yang terakhir ada 2 terakhir ya. Di sini ada activity. Activities-nya. Kemudian di sini adalah practice description-nya. Practice description. Description, kemudian input, kemudian output. Nah, ini part 1 udah selesai. Ya, input sama outputnya. Udah. Oke, nanti bisa saya simpan ya. Jadi ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang WA ke saya yang belum saya balas ya. Tapi itu baru part 1-nya ya. Part 2-nya apa, Pak? Kita sekarang masuk di part 2 ya. Jadi part 2 adalah ya, di part 2 ini bicara tentang how to access-nya ya. How to access-nya. Ya, jadi bagaimana menilainya ya, memberikan penilaian. Memberikan penilaian. Ya, jadi saya punya 2 dokumen yang saya sudah up di LMS ya. Yang pertama adalah proses assessment model. Proses assessment model PAM ya. Kemudian yang kedua adalah self assessment guide. Tapi sebelum ke sana saya mau bahas tentang tentang teorinya ya. Oke, this chapter discuss the approach to process assessment ya. Jadi bab ini akan membahas tentang bagaimana
memberikan penilaian pada proses ya. Seperti yang dibahas dalam bab 7, ini diperlukan dalam fase 2 dari siklus implementasi. Tetapi juga secara teratur digunakan untuk menilai status proses. Ini yang dilakukan di skripsi-skripsi saudara. Ya, jadi enterprise itu kita potret saat ini prosesnya udah sampai mana nilainya. Tujuannya apa? Untuk mengenali perbaikan proses yang diperlukan atau mendapatkan konfirmasi tentang status COVID saat ini. Sudah ya, ini sudah jelas. Kemudian ini yang jadi masalah ya. Oke, saya salah tadi menyebutkannya maturity ya. Jadi traditionally COVID has used a maturity, kematangan model. Jadi nanti yang kita gunakan bukan menggunakan yang maturity. Kalau Anda dapat yang maturity, nanti Anda harus ubah lagi dulu menjadi menggunakan proses assessment model. Nanti ada contohnya, nanti saya lihatin contohnya di dokumennya ya. Jadi jangan menggunakan yang digunakan COVID sebelumnya. Kita tidak menggunakan maturity model. Gitu ya. Oke, jadi terminologi yang digunakan sekarang adalah capability assessment based on process capability model. Jadi kita tidak menggunakan maturity assessment using maturity model. Itu satu ya. Jadi kita menggunakan proses capability model. Jadi kalau ada yang pakai maturity ya, itu harus kita ubah dulu menjadi, atau gampangnya Anda cari skripsi yang lain lah gitu ya. Oke, secara tradisional COVID telah menggunakan model maturitas berdasarkan CMI ya, namun dengan diperkenalkannya COVID-5 ini telah berubah dan sekarang kita menggunakan model penilaian proses ya. Ini ada rujukannya. Ya, jadi sekarang terminologi yang digunakan adalah penilaian kemampuan berdasarkan model kapabilitas proses, tidak menggunakan penilaian maturitas ya. Nah ini adalah model yang tadi kita bahas. Ini adalah proses assessment model ya, COVID-5 proses assessment model. Jadi kita akan memberikan 6 poin ya, ada 6 level lah ya, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, jadi masing-masing ini ada incomplete process dikatakan, kemudian perform process, kemudian manage process, establish process, predictable process, sampai optimizing process ya. Jadi nanti untuk setiap proses yang kita miliki ya, itu untuk satu proses dia udah sampai mana gitu. Apakah sudah sampai pada manage proses ya, atau sudah sampai pada dokumentasi yang baik, atau memang belum dilakukan perform prosesnya, maka kita katakan itu sebagai incomplete process. Jadi di proses assessment model ini kita coba memotret ya proses-proses yang ada itu sudah sampai level mana. Ingat nanti dalam life cycle-nya kita akan ada peningkatan gitu ya untuk satu life cycle. Ya, jadi proses penilaian model yang kita gunakan yang ini ya, tidak menggunakan maturity model. The PAM model has to completely obey the rule set of in the ISO IEC 15504 international standard. Jadi COVID mereference pada ini. This mean there must be a process reference model ya, harus ada yang kemarin kita bahas ya. Kemudian ini sudah. Ini saya anggap juga sudah. Ini sudah yang tadi, ini yang kemarin kita bahas ini ya. Jadi saya skip aja. Ya. Nanti kita lakukan self assessment-nya ya, nanti ada dokumennya. Ini saya skip aja. Oke, kita masuk di sini. Basic capability level ya. Ada 6 level capability. Capable itu kemampuan ya. Dari level 0 sampai level 5. And these are listed in the table 8.1 which show the name of each capability level. Level are assessed using process attribute. Apart from level 1, each capability level has 2 process attribute ya. Nanti ada namanya that must both the assess for that. Nanti saya lihatin detailnya ya. Ada 6 tingkatan yang menunjukkan nama setiap kemampuan. Kemudian nanti ada level kapabilitasnya, 2 atribut ya, nanti saya lihatin detailnya. Oke, assessment of level 1. Jadi langsung di sini tidak pada level
nolnya, tapi asumsinya adalah ketika proses itu berjalan sudah pada level 1. Ya, dikatakan sudah use only base ya, dasar, base practice. Nanti detailnya saya liatin, saya cuma mau liatin garis besarnya aja. Oke, ini level 1. Ya, penilaian level 1 hanya menggunakan praktik dasar, yaitu praktik yang termasuk dalam proses yang dinilai. Oke, ini nanti 1, kemudian ada level 2 ya, hanya menggunakan generic practice. Ya, nanti ini kita bahas di self assessment guide. Ini yang saya upload di dokumen yang kedua. Oke. Ya, nanti kita ketemu tabel di sini ya. Saya mau ngeliatin yang dokumen yang ada di dokumen COVID ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah assessment of process attribute use an ISO IEC 15504 rating scale. Ya, penilaiannya menggunakan penilaian seperti ini. Ini pertanyaan ini juga muncul di kuis ya. Jadi di situ ada 4 ya, ada 4 penilaian. Yang pertama adalah rating N, itu ketika not achieve, tidak tercapai. 0 sampai 15%, kemudian partially achieve, hanya sebagian tercapai, itu 15 sampai 50. Pencapaian achievementnya, kemudian large achieve 50 sampai 85 L ya, kemudian fully achieve itu ketika skornya ketercapaian 85 sampai 100. Nanti ketika masuk ke detailnya Anda pasti paham gitu ya. Oke. Ya, coba saya lihatin dokumennya aja. Ya, ini kita masuk di part 2 sekarang ya, di part 2 penilaian bagaimana memberikan penilaian. Saya masuk ke self assessment guide aja. Di sini ibaratnya ada guidance ketika kita ingin memberikan penilaian secara mandiri gitu ya. Di sini dokumennya nggak terlalu banyak ya, tapi di sini ada satu contoh yang bisa menjadi acuan gitu ya. Jadi di sini kita akan dibawa kepada ya ini sudah ya. Ya ini tadi ya, ini ada proses capability levelnya. Ya, jadi kalau level 0, the process is not implemented or failed to achieve its process purpose. Ya. At this level, there is little or no evidence by any systematic achievement of process purpose. Kalau yang level 1, perform, the implemented process achieve its process purpose. Ini masih agak high level gitu ya. Kemudian ini tadi, yang 2 turunan tadi, ada ini kalau ininya ada 6 ya, ada level 1, level 2, kemudian di sini ada perform management, ada work product management. Saya lihatin aja, ini tadi sudah. Ya, mana dia contohnya? Ya, misalnya kayak gini ya. Ini nanti Anda lihat di skripsinya, apakah ada tabel seperti ini. Ya, jadi di sini kita punya step 1, decide on process to assess. Ini ibaratnya scope-nya kita mau bahas apa aja. Ya, misalnya di sini kita bikin tabel seperti ini. Kemudian dari tabel ini kita menunjukkan misalnya di sini ini adalah proses name-nya ya, ada evaluate, direct and monitor, kita ambil EDM 1 misalnya contohnya di sini. Kemudian ya kita tentukan mana yang mau kita assess, memberikan nilai. Kemudian target levelnya. Mana dia contohnya? Ya.
Nah, ini dia ya. Ini adalah ini yang sebenarnya pengen saya sampaikan dari tadi. Di sini ada satu contoh detail assessment untuk satu proses ya, namanya EDM 01. Ini part 2-nya di sini. Jadi di partnya 2-nya di sini, kalau misalnya Anda mendapatkan skripsi yang bicara tentang maturity-nya, maka Anda convert menjadi seperti ini. Minimal ada satu proses yang Anda assess gitu ya. Ya, bagusnya kalau itu memang ada di dokumen yang ada di skripsi atau tesisnya. Coba kita lihat ya. Di sini ada satu contoh tabel yang bicara tentang detail assessment for EDM 01. Ya. Yang pertama ada nama prosesnya. Di sini ada answer governance framework setting and maintenance EDM 01. Kemudian di sini diberikan tujuannya. Ini semua sudah ada ya. Coba kita lihat di coba kita lihat di sini. Ya ini dia. Nah ini dia dokumen yang kedua ya. Ya di sini ada satu, ini ada di proses assessment model ya. Di sini ada satu proses ID ya. Ini adalah rujukan ketika Anda membuat self assessment guide tadi. Ya di sini ada dokumen yang bicara tentang proses ID-nya apa, proses name-nya apa, kemudian dijelaskan proses description-nya. Nah, ini yang tadi nih, ini ada best practice-nya. Ya. Kemudian di sini ada outcome-nya. Ya, jadi di sini kita fokusnya adalah bagaimana kita mengukur dari setiap prosesnya. Ya, jadi kalau di sini coba kita lihat. Ya, itu tadi yang EDM 01 ya. Jadi Anda ini part 2-nya ke sini, referensinya ke sini, ya. Sebagian Anda translate ya untuk satu proses ya. Jadi ini kalau di sini ya, ini best practice-nya, evaluate the government system. Kemudian direct the government system ya. Ini ada work product-nya. Ini work product-nya berarti output-nya ya. Oke, coba kita lihat misalnya service optimization. Oke, coba kita lihat. Ada strategi. Main banyak juga ya. Manage innovation. Ya, coba di sini ya. Di sini ada terkait tentang IPO 06, bicara tentang manage budget and cost ya. Oke, di sini ada proses description ya. Manage the IT related financial activity in both the business and IT function, covering budgeting, cost and benefit management, and prioritization of spending through the use of formal budgeting practice and offer. Ya, kalau misalnya, aduh Pak, bahasa Inggrisnya ya, tinggal di copy aja. Kemudian silakan dibuka Google Translate ya. Sekarang Google Translate udah semakin cerdas lah ya. Kemudian cari Google Translate ya. Jadi separuh kerja Anda nanti adalah mentranslate ya. Mentranslate. Kenapa dia nggak mau? Oh, sudah mau. Ya, tadi belum sampai aja. Ya. Google Translate.
Oke. Manage the IT related financial. Ya, jadi di sini kita akan melakukan assess ketika di domain APO 0 berapa tadi? APO 06 ya, manage budget and cost. Jadi Anda jelas seperti tadi di part 1, tapi di sini kita bicara bagaimana mengaksesnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi proses description-nya adalah mengelola aktivitas keuangan terkait IT, baik dalam fungsi bisnis maupun IT, meliputi penganggaran, manajemen biaya, dan manfaat. Jadi nanti Anda lihat di deskripsinya, apa yang sedang dibahas prosesnya. Kemudian Anda lengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada di sini. Ya, misalnya kalau deskripsinya nggak ada, Anda lengkapi di sini. Jadi ketika kita mencoba mengakses sebuah proses, Anda harus menjelaskan proses description-nya apa, ya. Kemudian proses purpose statement-nya apa, ya. Kemudian breakdown-nya adalah ada outcome-nya. Outcome-nya apa, ya. Di sini yang pertama adalah outcome-nya. Ini harus ada include-kan nanti dari dokumen sini. Ada anggaran yang transparan dan lengkap untuk TI, secara akurat mencerminkan pengeluaran yang direncanakan. Nah, ini sudah detail ya. Cost for service and allocated ya. Nanti di masing-masing outcome ini ya ada 4 di sini. Nanti ada best practice-nya di sini ya, ada best practice-nya. Ya, ada best practice-nya di sini. Best practice, kemudian poin berikutnya adalah ada work product-nya. Ya. Banyak juga. Ya, oke. Ya, coba kita sampai sini ya. Jadi itu breakdown-nya dari proses description, kemudian proses purpose statement-nya, masuk kepada outcome ya. 4 di sini Anda tinggal artikan saja. Sepertinya tidak ada deskripsinya ya, Anda tinggal masukkan di sini. Kemudian ada best practice-nya, ada manage finance and accounting, ada prioritize resource allocation, ada create and maintain budget, ada model and allocate cost, ada manage cost. Implement a cost management process comparing actual cost to budget ya. Ini saya nggak detailkan. Nah, dari best practice ini ya, kemudian kita akan menurunkannya ke work product ya dalam bentuk input dan output. Ya, nanti ini ada yang namanya IT cost classification schema, ada financial planning practice, ada IT budget and plan ya. Ini ibaratnya dokumen-dokumennya ya yang terlibat. Ada budget allocation. Oke, coba kita lihat di manage human resources ya. Ya, jadi itu breakdown-nya ya, breakdown dari satu prosesnya. Ya, kalau kita lihat tadi ada outcome-nya, kemudian ada best practice-nya, kemudian ada work product-nya, ya, kemudian nanti di sini ada input, ada output-nya ya. Ya, ini detail banget ya, staffing requirement evaluation. Ya, jadi ada dokumen yang bicara tentang bagaimana mengevaluasi kebutuhan dari staffingnya ya. Ini ibaratnya Anda bisa detailkan untuk setiap proses yang Anda angkat. Ya, jadi nggak perlu semua ya, tapi kalau Anda pengen lihat satu-satu bisa. Jadi dari sini kemudian Anda masuk kepada mana tadi? Di sininya ya, levelnya. Ya, ini adalah contoh yang bicara tentang example detail assessment for IDM 01. Mana contoh yang sudah ada isinya ya?
Ya, coba kita lihat salah satu skripsinya ya, apakah detail apa enggak. Alvina. Oke, di sini ada pengukuran capability level ya. Ya, berarti benar ya menggunakan COVID-5. Kita lihat dia pakai proses mana aja. Oh, okay. Ya, ini dia ya, halaman 68. Ya, oke. Kita lihat satu contoh ya. Mana tadi? Coba kita lihat gambarannya ya. Banyak sekali ini.
Ini baru sampai prinsipal. Ya, ini ada bicara tentang assessment process activity. Travel enabler. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, ini ya. Ini ada bahasa Indonesianya ya, bisa lebih sederhana. Ya, ini pemetaan IT goal udah kita bahas juga. Ini reaksi chartnya. Accountable adalah individu atau badan yang bertanggung jawab pada segala proses. Ya, ini yang Anda harus lihat ya. Ini sudah kita masuk. Jadi dari skripsi yang diangkat, ya tidak semua proses itu akan dibahas ya. Jadi di sini misalnya fokus area tata kelola ya. Di sini disebutkan ada IDM 04 ya, answer result optimization. Kemudian di sini ada apa namanya? Praktisnya ya, ada yang 0401 evaluate resource management. Ya, ini sudah ada nih yang versi bahasanya juga di skripsinya. Kemudian dibicara tentang FO07 management resources. Ya, ini yang tadi yang part 1 ya, yang part 1. Oke, kemudian ada lumayan banyak ini. Ya, di sini skala pengukurannya pakai skala Gartner ya. Ini ada capability levelnya, Anda nggak perlu ngitung, Anda nggak jelaskan aja hasilnya. Ya, kita masuk di bab metodologi penelitian. Ya, jadi Anda tidak perlu melakukan observasi, tapi Anda memahami apa yang dilakukan di sini. Oke, pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah pengamatan secara langsung mengenai proses yang berkaitan mengenai pengukuran capability level ya. Ini tadi sudah kita bahas, dia tidak bahas pakai maturity. Ini wawancaranya kepala bidang pengembangan sistem informasi serta anggota dari bagian bidang pengembangan sistem informasi mengenai permasalahan. Ya, di sini ada analisis dokumen, prosesnya. Oke. Oke. Ini dia
Pada tahapan ini dilakukan perhitungan terhadap seluruh proses yang dilakukan penilaian ya. Jadi yang dilakukan penilaian adalah AP07, BAI09, TSS01, MA01 ya, EDM04. Ada 4 di sini proses yang kita lakukan penilaian. Dilakukan pemenuhan generic food product dengan cara mengecek secara bertahap apakah proses tersebut telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi ya. Oke. Coba kita lihat. Ya, ini langkah-langkah yang ada di sini diterapkan ya. Di sini ada initiation, melakukan pendefinisian business goal. Ya, ini nggak usah lagi ya. Ini udah kita lakukan ya. Anda sudah melakukan enterprise goal, kemudian IT related goal sama COVID 5 process. Ini sudah kita lakukan. Dan di sini juga sudah ada nih di deskripsinya. Dari situ kita ambil apa namanya proses yang akan kita lakukan penghitungannya, asesmennya. Iya, di sini ada detailnya lagi. Coba saya mau lihat sampai pada penghitungannya. Apakah tadi yang saya minta bisa ada di sini? Oke, ini planning di assessment-nya. Ini rati chart-nya ya. Rati chart perspektifnya ada di sini. Walaupun ini baru roll-nya ya, roll-nya. Data collection. Bukti dokumen. Data collection. Output the process EDM04 and service optimization. Coba kita lihat di sini apa? EDM0401. Ya, oke, kita lihat EDM04 di sini. Ya, di sini ada bicara tentang EDM0401. Sorry, EDM0401 ya. Mana dia? 04 bukan. 04. Bukan ya. Coba. Mana coba. Di sini apa ya? Bukti dokumen. Outputnya. Ada nggak di sini? Guiding principle for allocating a resource and capability. Ini dia ya. Dapatkan. Nyambung ya. Pasti nyambung. Ya, jadi di sini sudah saya tunjukkan ya bahwa di sini kita sudah melist. Di sini ibaratnya di EDM 004 ini ya, kita tadi sedang mencari dokumen. Ya, ibaratnya di sini harus ada bukti dokumennya. Ya, di sini sudah ada nih, guiding principle for allocating of resource and capability. Panduan dalam melakukan penempatan. Ya, di sini dikumpulkan, dilihat satu-satu ya, diaudit lah. Kemudian yang kedua, guiding principle for enterprise architecture. Ini ya, ada ya. Kemudian yang lain-lainnya, kemudian juga sama di sini ya. Saya sudah menunjukkan di sini dokumennya. Kemudian sampai pada
Ini masuk pada APO07 ya. APO07. Ya, jadi kalau Anda cari, Pak, ini dapatnya di mana? Dapatnya di tadi ya, dokumen assessment tadi. Kemudian lari di outputnya ya harus ada gitu ya. Jadi di masing-masing practice tadi harus muncul dokumen-dokumen yang harus dipenuhinya. Nah, dari situ itu satu. Nah, coba kita lihat ini. Ini banyak banget ya. Ini untuk BI 09 ya, makanya dia tebal. Jadi dia cuma ngelihat aja, ini dokumen-dokumen ini ada nggak gitu ya, dokumen-dokumen ini ada nggak ya, karena di standar ini semua dokumen yang katakanlah yang dituntutnya gitu ya. Ketika bicara tentang DSS 01.01 perform personal prosedur, bicara tentang dokumen jadwal operasional ya, nanti kita tinggal ngelis saja apakah sudah ada atau belum. Nanti kita lihat contoh asesmennya, ini baru ngelis dokumen-dokumen aja nih. Ini dia ya. Nah, jadi di sini nanti kalau misalnya Pak banyak banget Pak, ya Anda bisa modelkan satu atau dua contoh ya. Jadi di sini ada langkah pada data validation ya. Ya, tadi kita sudah menulis buat dokumennya, kemudian kita katakan eksis gitu ya. Ada atau enggak? Ini contoh yang ada, ini contoh yang tidak ada ya, tidak ada dokumen ya. Seperti ini aja. Ini dilakukan ketika kita audit, salah satunya seperti ini. Ya, ini kalau di sini Anda tinggal copy aja. Ya, sekali lagi kalau kebanyakan Anda bisa minimal ketika menjelaskan ada jadi satu sampel Anda jelaskan. Itu yang saya inginkan. Oke, setelah kita berikan checklist seperti ini dari dokumen yang ada tidak ada, kemudian kita kasih skornya ya. Nah, ini ibaratnya cuma presentasi aja dari dokumen yang harus ada ya, misalnya DM0401 ini. Kalau cara yang ini ya, tinggal di skor aja, pas semua dokumennya ada kita kasih 100% gitu ya. Kalau tidak kita kasih presentasenya 2/3 gitu ya. Sehingga kita dapatkan average score-nya. Ya, oke. Mana dia? Kita bereskan ini aja. Udah 5 menit lagi. Ya, ini ada masuk kepada EDM 04, masuk kepada generic practice-nya. Ya, ini tadi sudah ya. Ini resumenya aja sepertinya. Ya. Ke product management. Ada semua tadi. Oke, nah ini dia. Ini adalah hasil. Ini terakhirnya sampai sini ya, hasil pencapaian level EDM 04. Process name EDM 04 ya. Level satunya di sini dikatakan fully achieve ya, fully achieve di sini. Rating by criteria, tadi yang tadi kita berikan penilaian gitu ya. Kemudian ini lanjut ke EP07 semua dilakukan seperti ini. Kalau satu dokumen seperti ini ya, kalau tadi saya minta yang seperti asesmennya kayaknya nggak sampai situ ya. Ini semua sampai pada melihat dokumen-dokumen apa saja yang ada untuk di skripsi ini. Ya, sampai pada hasil pencapaian level. Ya, jadi silakan Anda mulai melihat-lihat skripsinya, kemudian tadi nyambungnya ya, ada outputnya harus ada, kemudian kita list ya, kita list. Nah, di sini misalnya ada
Apa ini? Banyak sekali. Ya. Oke, ini ada BE09. Ini resumenya yang tadi aja ya. Kemudian dokumen outputnya apa, activity-nya apa, daftar asetnya apa. Kemudian sampai pada hasil dari auditnya. Iya. Mana hasil akhirnya? Dan semua akhirnya nggak ada ya. Nah ini dia nih. Ada. Ini hasil dari temuan dan rekomendasi ya, yang seperti saya sampaikan. Mungkin beberapa skripsi akan berbeda ya. Oke, di sini ada temuan dan rekomendasi EDM 0401 ya, temuannya seperti ini, hasil tadi audit dari list output yang harus ada, kemudian ada rekomendasinya. Ya, tapi ini sudah kita melakukan audit dokumen kalau tadi ya. Ya, oke. Kemudian banyaknya dari UIN ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita coba paksakan yang COVID assessment-nya kayaknya terlalu berat ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja untuk yang part 2-nya. Yang part 2-nya yang Anda ambil deskripsinya tinggal di resume aja ya, tinggal dijelaskan saja. Mungkin itu, waktunya sudah habis juga ya. Ya, silakan aja mulai dicoba, dibaca-baca skripsinya, nanti Anda bisa WA saya. Ya Pak, saya dapat skripsinya seperti ini untuk asesmennya gitu ya. Apakah perlu sedetail yang dibahas di dokumen COVID 5-nya. Ya, saya tidak akan meminta part 2-nya sedetail yang tadi ya, sepertinya terlalu detail. Tapi mengikuti hasil dari skripsinya saja ya. Jadi hasil skripsi tadi Anda resume, kemudian Anda ringkas, kemudian nanti Anda jelaskan. Mungkin untuk part 2-nya seperti itu ya. Kalau saya minta sedetail yang ada di dokumen COVID 5 sepertinya terlalu berat. Mungkin itu untuk malam ini, dan waktunya juga sudah habis ya, Anda ada jam kedua. Ya, jadi sambil jalan aja, silakan Anda nanti komunikasikan sama saya. Ya, tapi nanti kalau misalnya 24 jam saya nggak balas, WA aja lagi ya. 24 jam, sehari berikutnya Anda WA lagi, nggak apa-apa ya. Diingatkan aja sayanya. Ya, jadi mungkin itu aja kuliah terakhir ini. Ya, part 1-nya seperti tadi. Jadi part 2-nya sepertinya mengikuti apa yang ada di skripsinya. Nanti Anda tinggal resume, kemudian Anda tinggal ringkas, kemudian Anda presentasikan. Kemudian nanti Anda coba, kita ngambil dari skripsi, kemudian kita kaitkan dengan yang ada di dokumen COVID 5. Biar lebih ringan daripada saya minta Anda mereferensi seperti yang tadi assessment guide-nya ya, yang ada di COVID 5. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Halo. Pak, tadi kan ngebahas masalah yang Raci chart itu ya Pak ya. Kalau misalnya di tesis atau di skripsinya nggak ada Raci chartnya, kita boleh ngambil dari yang dokumen yang enabling proses itu nggak sih Pak? Raci chart itu sebenarnya kalau
karena nggak bisa peer-to-peer juga ya, karena kan ada 26 role. Ada 26 role dan satu enterprise itu belum tentu seperti sama gitu loh. Ya, coba harusnya ada itu rasi chartnya ya, rasi chart. Tapi kalau memang nggak ada, bolehlah. Kalau memang benar-benar nggak ada di skripsi tesisnya, Anda boleh ambil referensi yang dari dokumen Kebit 5-nya. Begitu, Mbak Tapi Elis. yang pasti kan misalnya di skripsinya itu atau di tesisnya itu kan dijelasin kan prosesnya itu apa aja, ada berapa proses. Yang penting kita mengacunya ke prosesnya itu, Pak. Boleh kan kita ngambil referensinya dari yang materi dari Bapak itu. Yang penting kan Iya, memang itu. kode itunya kan sama gitu loh, Pak. Ya, jadi bolak-balik aja. Nah, yang part 1 bisa, part 1 bisa. Part 1 tuh sangat-sangat bisa. Yang agak sulit part 2-nya. Oke, Pak. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Elis. Ada lagi? Nanti silakan baca dulu, kalau ada nanti tinggal di WA. Ya, jadi sekali lagi kalau dalam waktu 24 jam WA-nya nggak dibales, WA aja lagi. Gitu ya, saya suka lupa juga. Oke, silakan dicoba dikerjakan. Hari Kamis kita sudah tidak ada kuliah lagi. Tapi Anda boleh WA saya ya, nanti kalau nggak dibales WA aja lagi. Kemudian Selasa kita kuis ya, mungkin Kamis saya kasih bocorannya. Kamis depan Anda sudah mulai presentasi ya. Jadi Kamis depan sudah mulai mengerjakan UAS-nya ya, dalam bentuk dokumen sama PPT-nya. Ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan terakhir ini. Saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.